Selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Stikes Maranatha Kupang, Prodi S1 Keperawatan, akan menjelaskan materi tentang malpraktik keperawatan. Sebelum kami menjelaskan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Masita Besapa. Nama saya Sonia Yuricia Lasveto. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang malpraktik dalam kesehatan. Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah, mal mempunyai arti salah, sedangkan praktik mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan. Sedangkan malpraktik berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Malpraktik dalam keperawatan. Banyak kemungkinan yang dapat memicu perawat melakukan malpraktik. Malpraktik lebih spesifik dan terkait dengan status profesional seseorang, misalnya perawat, dokter, atau penasihat hukum. Apabila penggugat dapat menunjukkan hal-hal di bawah ini, yang pertama duty adalah pada saat terjadinya cedera terkait dengan kewajibannya, yaitu kewajiban mempergunakan segala ilmu kepandaiannya untuk menyembuhkan atau setidak-tidaknya meringankan beban penderita pasiennya berdasarkan standar profesi. Yang kedua, breach of the duty adalah pelanggaran terjadinya sehubungan dengan kewajiban, artinya menyimpan dan yang seharusnya dilalaikan menurut standar profesinya. Perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Undang-undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat PPNI pada Kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun 1980, mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undang untuk perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi para perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Pentingnya undang-undang praktik keperawatan. Ada beberapa alasan mengapa undang-undang praktik keperawatan dibutuhkan. Yang pertama, alasan filosofi. Yang kedua, alasan yuridis. Yang ketiga, alasan sosiologis. Undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang tenaga kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Kesehatan Nomor 14 Tahun 1964 tentang wajib kerja para medis. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang pertama merupakan undang-undang yang banyak memberikan kesempatan bagi perkembangan termasuk praktek keperawatan profesional, karena dalam undang-undang ini dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan, maupun perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan. Yang kedua, beberapa pernyataan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang dapat dicapai sebagai acuan pembentuk Undang-Undang Praktik Keperawatan adalah Pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya. Pasal 53 ayat 4 menyatakan tentang hak-hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. It's like my eyes on you, watch out. Make the